Pernahkah tidak kamu rasa gugup atau grogi di depan kamera ketika kamu mau berbicara di depan kamera, lalu di sekeliling kalian ada banyak orang yang melihat kalian yang sedang berbicara di depan kamera, dan tiba-tiba langsung karena kalian grogi, semua yang kalian persiapkan di memori kalian tuh langsung hilang. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa teman-teman pakai ketika teman-teman berbicara di depan kamera, dan khususnya para pemula konten kreator di Facebook profesional. Ini tips yang bagus untuk teman-teman bisa pakai yang lagi tidak pede untuk berbicara di depan kamera. Yuk, mari kita lihat bersama. Let's go. Hal pertama yang teman-teman bisa lakukan yaitu tahu dan pahami topik apa yang teman-teman mau berbicara. Jadi, sebelum teman-teman masuk atau berbicara di depan kamera itu, usahakan untuk 5 atau 10 menit itu teman-teman sudah membaca skrip teman-teman, agar tidak grogi dan tidak hilang semua yang sudah dipersiapkan. Soalnya kalau ketika kita berbicara di depan kamera lalu banyak orang lihat, itu kan kadang kita grogi dan malu untuk berbicara. Jadi tidak harus menulis semua skripnya atau membaca semua skripnya di depan kamera, tetapi usahakan untuk kita pahami agar penonton kita menonton kita punya konten itu mereka tidak bosan, jenuh. Karena kalau kita baca begini lalu bicara di depan, baca begini lalu bicara di depan, itu kan kurang etis. Maksudnya nanti orang yang nonton kita punya video itu nanti mereka akan skip atau lewatkan karena mereka rasa boring menonton orang yang membaca skrip di kertas atau catatan lalu mereka baca lagi. Itu kan kurang bagus. Jadi usahakan teman-teman harus tahu dan pahami isi topik yang teman-teman mau bicara di konten teman-teman. Hal kedua yang bisa teman-teman lakukan ketika berbicara di depan kamera yaitu pakai gestur tubuh atau gerakan tubuh. Jadi saat teman-teman berbicara di depan kamera itu menggunakan gerakan tubuh dengan santai saja, agar penonton juga ketika menonton konten kita itu merasa nyaman. Dan saya sarankan di sini boleh kita menggunakan gestur atau gerakan tubuh, tapi tidak boleh berlebihan. Misalnya macam kita berbicara di depan kamera lalu gini, jadi begitu. Pokoknya pakai wajah atau gerakan tubuh yang agak aneh yang membuat penonton nanti tidak mau nonton. Jadi itu tidak boleh. Tetapi gerakan tubuh yang kita pakai sesuai dengan topik apa yang kita bahas, supaya teman-teman atau para penonton kita itu lebih paham dan memahami isi pembicaraan kita, dan mereka merasa bahwa apa yang sedang dia berbicara nyambung dengan gestur yang kita pakai gitu. Hal ketiga atau hal yang terakhir yang bisa teman-teman pakai ketika teman-teman berbicara di depan kamera agar teman-teman pede saat berbicara. Nah, teman-teman menganggap kamera itu sebagai teman. Artinya begini teman-teman, jadi kan kamera itu sebagai teman, jadi berbicaranya itu mengalir saja begitu, tidak kaku, tidak grogi, tidak gugup gitu. Contohnya macam kita ketemu teman atau sahabat kita yang lama sekali kita tidak berjumpa, lalu rasanya bagaimana teman-teman? Kita bertemu orang yang tidak pernah kita ketemu dan baru pertama kali ketemu, itu kan rasanya happy sekali dan terlalu banyak pertanyaan, bahkan apapun yang kita keluarkan tanpa disadari atau mengalir aja begitu kita ceritanya. Jadi seperti itu yang kita lakukan ketika kita berbicara di depan kamera. Itu 3 tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman pemula di Facebook profesional yang masih malu untuk berbicara di depan kamera. Bisa menggunakan tips yang saya bagikan ini. Jika teman-teman merasa bahwa ini sangat bermanfaat, bisa teman-teman like, komen, dan subscribe channel saya agar teman-teman tidak ketinggalan di video terbaru saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.